Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husi Milenio, NIM 180574201012. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait ujian akhir semester hukum pidana yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Nah, judul materinya adalah hukum pidana di masa pandemi. Nah, di era sekarang atau bisa kita kenal dengan era 2020 ini, kita berada di masa pandemi COVID-19, yang mana penyebarannya itu bermula dari bulan Maret hingga sampai sekarang dan masih terus meningkat perharinya. Nah, pada awal kemunculan virus COVID ini, terdapat banyak respon dari masyarakat Indonesia, yang mana beberapa warga itu berhati-hati terkait adanya COVID-19 ini. Beberapa warga itu meremehkan adanya COVID-19 ini. Bahkan ada juga yang menjadikan virus ini sebagai sebuah bercandaan. Nah, tidak hanya dilakukan oleh warga saja, pejabat-pejabat juga meremehkan adanya COVID ini. Nah, sehingga ketika penyebaran COVID ini terlalu cepat dan menyebar ke berbagai daerah, nah, maka timbullah sebuah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana perubahan sosial itu adalah pembatasan sosial masyarakat, yang mana dulunya kita itu semua aktivitas itu dilakukan secara tatap muka langsung, di sini dilakukan menjadi virtual, yang mana semua aktivitas seperti pekerjaan kantor, tugas kuliah, tugas sekolah, semua itu dilakukan di rumah dan dilakukan secara daring atau virtual. Nah, dengan adanya pandemik ini, semua orang harus tetap berada di rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, akan tetapi tingkat kriminalitas di berbagai daerah itu meningkat hingga 11,8%, yang mana salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan situasi COVID ini yang menyebabkan lingkungan menjadi sepi, sehingga para pelaku kejahatan itu memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian terhadap toko-toko yang tutup sementara dan lain-lain. Nah, di samping itu, pada masa pandemi ini juga kasus hoak itu juga semakin banyak, seperti kasus hoak terkait virus corona yang tersebar di beberapa daerah, akan tetapi informasinya tidak jelas. Ada juga terkait kebohongan kebijakan pemerintah. Bahkan ada juga sampai penghinaan terhadap presiden dan pejabat-pejabat negara. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa maraknya kasus-kasus tindak pidana pencurian dan juga kasus-kasus hoak beredar pada masa pandemi ini. Dan juga kita lihat pada berita baru-baru ini, yang paling sering kita lihat adalah tentang penimbunan masker, yang mana kita ketahui bahwa masker ini merupakan barang yang sangat penting di masa pandemi ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, akan tetapi ada para pihak yang sengaja menimbun masker tersebut untuk keuntungan pribadi mereka, yang mana kita perlu tahu bahwa masker ini tidak boleh ditimbun, sehingga masker ini menjadi langka dan harganya melonjak tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa para penimbun masker itu melanggar pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, yang mana dapat dijerat dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, di sini kita juga melihat dampak lain dari adanya pandemi ini, yaitu timbulnya keresahan di tengah masyarakat, yang mana masyarakat itu menjadi resah akan terjadinya COVID ini tidak dapat berakhir dalam waktu yang sebentar. Nah, dan juga keresahan lainnya adalah masyarakat itu menjadi resah karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka akibat adanya pembatasan sosial masyarakat ini. Nah,
Tidak sampai di situ, bahkan kebijakan pemerintah yang kurang sigap terhadap penanganan virus COVID ini sangat menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat. Terutama jika kita melihat pada berita-berita yang pada baru ini terkait narapidana yang dibebaskan untuk menghindarkan penyebaran virus COVID di dalam penjara. Memang benar, solusi itu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang ada di dalam penjara. Akan tetapi, di lain sisi, itu menimbulkan keresahan warga akan terjadinya tindak pidana lagi yang dilakukan oleh narapidana tersebut di daerah-daerah mereka. Mungkin perlu kita pahami bahwa pemerintah seharusnya lebih sigap dalam menangani persoalan penanganan COVID-19 ini serta para pelaku tindak pidana di masa pandemi ini, dan masyarakat juga perlu bersama-sama untuk mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah agar masa pandemi COVID-19 ini dapat cepat berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.